Bab 170-172. Duda terpikat cinta sekretaris. Bagaimana, apakah sudah mendapatkan petunjuk? Tanya Stefan pada Alex yang datang menghampirinya. Tidak, kita tidak mendapatkan adanya potongan tubuh manusia di reruntuhan itu, tapi kita mendapatkan ini. Alex menyerahkan benda yang dia temukan di tengah reruntuhan bangunan itu. Stefan menerima itu, hatinya memanas saat mengenali benda yang ada di tangannya itu. Ini cincin pernikahan kami yang Rebecca pakai, dan di cincin ini pula aku meletakkan GPS itu, ucap Stefan menggenggam cincin milik Rebecca. Kemungkinan besar mereka tahu kalau di dalam cincin itu ada GPS-nya, makanya mereka membuang cincin itu di sana sebelum pergi. Tapi mereka bodoh karena tidak meninggalkan seorang pun sebagai tumbal untuk mengecoh kita. Kalau seperti ini kita jadi tahu kalau tidak ada korban dalam ledakan ini. Jelas Alex membuat perasaan Stefan sedikit tenang. Kemungkinan besar istrinya sekarang masih hidup, tapi entah keberadaannya di mana. Yang pasti Stefan bersyukur karena Rebecca tidak ikut dalam ledakan tersebut. Ayo kita pergi dari sini. Kita cari mereka lagi, ajak Alex dan langsung diangguki oleh mereka semua. Mereka semua pun kembali ke markas untuk melacak keberadaan Antonio beserta anak buahnya yang akan membawa Rebecca pergi. Tapi Alex juga memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mencari Rebecca ke lain tempat yang mereka curigai sebagai tempat persembunyian mereka selama ini. Antonio dan Joan membawa Rebecca pergi meninggalkan negara itu menggunakan pesawat pribadinya, sehingga memudahkan Antonio pergi membawa Rebecca. Antonio sangat cepat mengambil tindakan karena dirinya tidak ingin kejadian waktu itu terulang kembali. Dulu dirinya terlambat membawa si bayi Bril ke luar negeri sehingga membuat dirinya tertangkap dan si kecil Bril terselamatkan. Untuk itu sekarang Antonio bergerak dengan gesit, bahkan dia sudah menyiapkan ini semua dari jauh-jauh hari, mulai dari kedatangan dan kepergiannya yang tidak dapat dilacak oleh siapapun termasuk Stefan sekalipun. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam akhirnya mereka sampai di Jepang, mereka langsung membawa Rebecca yang belum sadarkan diri menuju markas utama mereka. Letakkan dia di penjara bawah tanah dan kurung dia di sana, perintah Antonio pada anak buahnya. Baik King, balas mereka dan langsung melaksanakan perintah Antonio. Apa mereka masih melacak keberadaan kita di sana? Tanya Antonio pada Joan. Masih Tuan, tapi Tuan tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan bisa menemukan keberadaan kita karena saya sudah menghapus semua jejak kita agar tidak dapat terbaca oleh siapapun, balas Joan. Kerja bagus Joe, saya mau ke kamar dulu, nanti kalau wanita itu sudah sadar kasih tahu saya segera, pinta Antonio. Baik Tuan, nanti saya akan segera memberitahu Anda, balas Joan dan Antonio pun segera pergi dari sana. Kasihan wanita yang malang, ucap Joan menatap Rebecca kasihan. Sebenarnya Joan tidak tega kalau menyakiti perempuan, karena itu mengingatkannya pada adiknya yang saat ini berada di rumah, tapi mau bagaimana lagi itu pekerjaannya yang harus dia lakukan. Joan segera pergi dari sana menuju ruangannya. Sama seperti Antonio, dia juga ingin beristirahat sebentar sebelum kembali melakukan aktivitas lagi. Aku ada di mana lagi ini? Apakah sekarang aku benar-benar sudah jauh dari tempat tinggalku? Ucap Rebecca yang sudah sadar sedari tadi tapi dia pura-pura pingsan agar tidak mereka siksa. Rebecca memandangi tempat di mana dia berada saat ini. Banyak bilik-bilik sel di sana. Rebecca jadi penasaran apakah di setiap bilik itu ada orangnya, tapi kenapa terasa sangat sunyi seperti tidak berpenghuni. Mereka benar-benar membuang perhiasanku,
Cincin pernikahanku juga tidak ada, ucap Rebecca yang baru menyadari kalau di tangan dan lehernya tidak ada perhiasan yang biasa dikenakan pemberian dari Stefan. Sekarang Rebecca tidak dikerangkeng atau diikat di kursi, dia sekarang dibiarkan bebas tapi diletakkan di dalam sel dan tidak ada alas atau tempat duduk di sana, hingga membuat Rebecca harus duduk langsung di atas lantai yang terasa sangat dingin. Dulu aku sangat pemberani dan nekat melakukan apapun, bahkan sampai bisa menyelamatkan Bril masa itu, tapi sekarang dengan keadaan seperti ini aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku takut kalau sampai anakku kenapa-kenapa, ucap Rebecca mengingat dulu dirinya sangatlah pemberani, bahkan sampai nekat menyelamatkan bayi di tengah peperangan yang sangat dahsyat waktu itu. Tapi sekarang dirinya malah tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa pasrah pada takdir karena dia ingat kalau dokter berpesan agar dirinya tidak lelah dan banyak melakukan aktivitas sehingga akan membahayakan calon anaknya. Anak Momi yang kuat ya di dalam sana, temani Momi di sini sampai nanti papi datang menjemput kita dan membawa kita pulang bertemu dengan Kak Bril, ucap Rebecca pada anaknya. Ketika seperti ini Rebecca jadi memikirkan Bril, apakah anak itu baik-baik saja sekarang? Apakah dia mencarinya dan bagaimana sekarang keadaannya? Pertanyaan-pertanyaan yang berlalu lalang di benak Rebecca ketika mengingat Bril. Dan suaminya juga, apakah dia baik-baik saja? Apakah dia sekarang tengah mencoba mencari keberadaannya? Ingin rasanya Rebecca berteriak memanggil nama suaminya tapi nanti yang ada malah akan membuat Antonio menyadari kalau dirinya sudah sadar. Sudahlah Rebecca pasrahkan semua hidupnya pada Tuhan, kalau memang dirinya ditakdirkan untuk selamat maka seniat apapun Antonio akan membunuhnya tidak akan membuat dirinya mati karena Tuhan belum berkehendak. Stefan memilih untuk membawa Bril ke rumah Mama Brigitta. Dia menitipkan Bril di sana dan Mama Brigitta pun dengan senang hati menerima itu karena dia juga sangat menyayangi cucunya. Bril awalnya banyak menanyakan kemana Momi tapi Stefan dengan pintar memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan putrinya sehingga membuat Bril tetap tenang menjalani hari-harinya. Sebelum pergi meninggalkan kediaman mantan mertuanya, Stefan tak lupa memerintahkan orangnya untuk berjaga di sana demi keamanan anak dan juga orang tua mantan istrinya. Kamu hati-hati nak, ingat jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Mama doakan semoga menantu Mama cepat ketemu dan bisa kembali berkumpul bersama kita, ucap Mama Brigitta saat Stefan pamit pergi. Iya Mas Stefan minta doanya, kalau begitu Stefan pergi dulu Ma. Pamit Stefan dan dia pun langsung pergi dari sana. Semoga rumah tangga kalian baik-baik saja. Mama sangat sedih melihat keadaan rumah tangga kalian yang seperti ini, ucap Mama Brigitta menatap kepergian mobil Stefan. Setelah itu dia pun kembali masuk ke dalam rumah menghampiri Bril yang tengah asik bermain dengan Ika di ruang tengah sambil menonton film kartun kesukaannya. Bab 171. Stefan dan orang-orang pentingnya berada di sebuah ruangan yang biasa digunakan untuk berdiskusi. Mereka tengah membicarakan kemana mereka akan melangkah demi menyematkan Rebecca. Bagaimana apakah ada petunjuk? Tanya Stefan pada mereka. Tidak ada Tuan. Kami tidak bisa mendapatkan apa-apa karena rekaman CCTV di sepanjang jalan sudah mereka hapus, dan juga plat mobil yang mereka gunakan itu semua palsu sehingga menyulitkan kita untuk melacak keberadaan mereka saat ini, jelas salah satu bawahan Stefan yang bertugas sebagai ahli IT. Terus bagaimana sekarang? Saya gak mau sampai istri saya kenapa-kenapa, khawatir Stefan. Tenang Tuan, Anda harus tetap tenang agar tetap bisa berpikir dengan jernih. Kita tinggal menunggu kabar dari anak buah kita yang berada di Bandara Sama Dermaga. Semoga saja mereka menemukan petunjuk baru, balas Alex menenangkan Stefan.
Kalau Stefan lagi banyak pikiran seperti ini, dia akan sulit mendapatkan ide-ide penyerangan, jadi itu juga akan menyulitkan langkah mereka. "Permisi King, saya ingin melapor," ucap anak buah Stefan yang tiba-tiba saja datang menghampiri mereka. "Katakan," pinta Alex. "Ini King, kami menemukan CCTV tersembunyi dari rumah warga yang berada di dekat bandara. Sepertinya mereka tidak mengetahui keberadaan CCTV itu, makanya tidak mereka hapus rekamannya. Sekitar pukul 2 dini hari, mereka pergi ke bandara, dan besar kemungkinan mereka sudah meninggalkan kota ini," lanjut anak buah Stefan menjelaskan. "Siai, ternyata mereka sudah sejauh itu," umpat Alex yang menyadari pergerakan Tiger Black sangat satset. Alex tidak pernah menyangka kalau mereka akan sangat cepat bertindak, mengingat dulu kualitas mereka berada di bawahnya. Mungkin mereka sudah belajar dari pengalaman, mereka selama ini banyak berlatih untuk melancarkan aksinya yang pernah gagal, balas Stefan. "Ya sudah, kita tunggu apa lagi? Ayo kita pergi ke Jepang. Sudah jelas itu tempat tujuan mereka karena mereka tidak akan mudah keluar masuk negara jika itu bukan kuasa mereka," ucap Julian yang sedari tadi diam. "Ya, Julian sudah gabung dengan mereka setelah kemarin malam menidurkan Priscilla, dan ini hari sudah beranjak siang dan dia belum juga pulang ke kontrakan." "Benar," kata Julian, "ayo kita segera berangkat ke sana. Tapi jangan semuanya, sebagian saja. Untuk yang lainnya tetap berjaga di sini," balas Stefan mengajak mereka untuk segera berangkat ke Jepang. "Jul, kamu tetap berada di sini saja. Aku titip Bril, dia ada di rumah Mama. Kalau ada apa-apa langsung kabarin aku," lanjut Stefan pada Julian. "Baik Tuan, saya akan menjaga nona kecil dengan baik," balas Julian. "Alex, jangan lupa atur formasi, kita berangkat sekarang," perintah Stefan pada Alex. "Baik King," balas Alex. Mereka semua pun pergi, hanya menyisakan beberapa orang saja yang Alex tugaskan untuk menjaga markas. "Ternyata sudah sadar kau rupanya," ucap Antonio mendatangi Rebecca. "Tuan, tolong jangan siksa saya. Tolong lepaskan saya, mohon Rebecca." "Sudah, jangan merengek lagi, sakit telingaku mendengar rengekanmu," balas Antonio. "Joan, ambilkan pecut itu," perintah Antonio pada Joan. "Baik King," balas Joan dan langsung mengambilkan benda sesuai dengan keinginan Antonio. Rebecca menelan ludahnya melihat Joan datang memberikan pecut, yang sangat menyeramkan kalau akan dipakai untuk memukulnya. "Tolongin aku ya Tuhan, aku tidak siap kalau Hari merasakan sakit ini," batin Rebecca. Antonio berjalan pelan menghampiri Rebecca yang sudah dibuka selnya. Dia mendekati Rebecca sambil tersenyum menakutkan. Melihat senyumannya saja sudah membuat Rebecca gemetaran, apalagi kalau sampai dirinya mendapatkan siksaan di tubuhnya. Cetar. "Ah!" Teriakan kesakitan dan suara pecut itu sangatlah keras, hingga memenuhi seluruh penjuru ruangan bawah tanah itu. Bahkan penghuni sel lain yang biasanya hanya diam dan tiduran pun mulai bangun ingin melihat penyiksaan itu sebelum giliran mereka yang akan disiksa. "Hahaha, rasakan itu, gimana sakit ya?" Tawa Antonio menggelegar mendengar teriakan Rebecca. "Sakit Tuan, saya mohon lepaskan saya," pinta Rebecca memohon sambil meringis kesakitan karena di punggungnya terasa sangat panas. "Tidak semudah itu, dan sepertinya ini masih kurang," cetar. Lagi dan lagi hingga 5 kali pecutan Antonio layangkan pada punggung Rebecca, hingga membuat Rebecca merasa tidak kuat lagi untuk menahan punggungnya yang terasa sangat sakit. Rebecca terbaring di atas lantai yang dingin itu, dia merasa dinginnya lantai yang terkena punggungnya terasa sangat perih. Rebecca tidak kuat menahannya, dia menangis di sana.
Tolong lepaskan saya Tuan Hicks, ampuni saya mohon Hicks, pinta Rebecca sambil menangis berharap mendapatkan simpati dari Antonio. Bangun kau, jangan lemah, itu masih belum seberapa dengan rasa sakit yang aku rasakan, balas Antonio menyuruh Rebecca agar bangun. Tidak, Rebecca tidak kuat untuk bangun, dia tetap berbaring di sana dan hal itu berhasil memancing emosi Antonio. Antonio menjambak rambut Rebecca agar Rebecca terbangun dan dia bisa melanjutkan siksaannya. Au! Sakit Tuan, tolong lepaskan rambut saya, mohon Rebecca memegangi rambutnya yang dijambak. Sepertinya ada banyak rambutnya yang rontok akibat jambakan Antonio yang begitu keras dan tidak berperasaan. Joan yang menatap itu semua mengalihkan pandangannya, dia tidak tega kalau harus menyaksikan wanita yang disiksa oleh tuannya, apalagi wanita itu dalam keadaan hamil. Dia kembali mengingat adiknya yang berada di rumah. Tapi mau menolong pun tidak bisa. Dia tidak ada hak untuk menghentikan penyiksaan yang tuannya lakukan. Rasakan, aku udah bilang bangun, tapi kau malah tetap enak-enakan tiduran. Rasakan lagi. Untuk kesekian kalinya punggung Rebecca menjadi sasaran Antonio. Teriakan dan erangan Rebecca sudah memenuhi seluruh ruangan bawah tahan. Mungkin bagi yang mendengarnya akan merasakan kasihan dan tidak tega. Tapi tidak dengan Antonio, dia seperti tidak memiliki perasaan ketika melakukan itu. Hahaha, kau sungguh cantik ketika seperti ini, tawa Antonio. Antonio kembali menjambak rambut Rebecca ke atas, hingga memperlihatkan leher Rebecca. Tujuan Antonio kali ini dia ingin memberikan luka di leher Rebecca, tapi sebelum tangannya mengarahkan pecut ke sana matanya terpaku pada suatu hal. Tanda ini. Antonio menghentikan tangannya, dia sibuk mengamati tanda lahir yang ada di leher Rebecca. Seketika tangannya melemas, dia melepaskan pecut itu begitu saja dan langsung menangis memeluk Rebecca. Reginaku, ini kamu dek. Antonio memeluk tubuh Rebecca erat. Hal itu tentu saja membuat Rebecca bingung. Bukan hanya Rebecca yang kebingungan, tapi Joan juga kebingungan. Dia segera menghampiri tuannya. Ada apa Tuan? Tanya Joan heran. Dia adikku Jo. Aku sudah menyakiti adikku. Dia Reginaku yang sudah pergi Jo. Ayo bawa dia ke rumah sakit, obati lukanya. Jelas Antonio membuat Joan kaget bukan main. Joan tahu siapa Regina, karena dia mengetahui semua hal tentang keluarga Antonio. Joan pun segera membantu Antonio membawa pergi Rebecca dari sana, sedangkan Rebecca dia tidak mengerti apa yang mereka maksud, yang jelas dia bersyukur karena penyiksaan itu tidak berlanjut meskipun punggungnya sudah sangat sakit. Bab 172. Sayang, ucap Julian yang baru saja datang ke kontrakan Priscilla. Kamu dari mana saja Mas, kok baru datang jam segini? Tanya Priscilla menyambut kepulangan Julian. Ini sudah siang hari, tapi Julian baru saja datang. Kemana saja dia dari semalam, dan tidur di manakah dia semalam? Pikir Priscilla. Maaf yang aku baru pulang sekarang, dari semalam aku ada di markas Stefan. Rebecca diculik, ucap Julian memberitahu Priscilla. Apa? Kamu jangan ngarang cerita Mas, itu tidak mungkin. Rebecca itu wanita yang kuat, dia tidak mungkin bisa diculik. Balas Priscilla tidak percaya kalau sahabatnya tengah diculik. Aku gak bohong Yang, dari kemarin tim Stefan sudah mencari keberadaan Rebecca, tapi mereka belum juga bisa menemukan keberadaan Rebecca. Ya Tuhan Rebecca, kamu di mana, kenapa bisa diculik si Hicks? Tangis Priscilla pecah. Sahabat terbaiknya hilang entah di mana. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Apakah terjadi sesuatu dengan dia? Apakah dia dikasih makan dan minum?
Beribu-ribu pertanyaan yang ada di benak Priscilla tentang keadaan sahabatnya. Sudah ya, jangan nangis, kasihan dedek bayinya. Sekarang ayo kamu bersiap. Kita pergi ke rumah Mama Brigita. Bril ada di sana, ajak Julian agar Priscilla segera bersiap untuk pergi. Iya mas, aku bersiap dulu, balas Priscilla mengelap air matanya dan dengan segera bersiap untuk pergi ke rumah Mama Brigita. Julian menatap kepergian Priscilla yang tengah khawatir dengan Rebecca. Julian menghela nafasnya, dia sampai harus mengabaikan perasaannya sekarang. Sebenarnya dia masih ingin marah dan kesal pada Priscilla, tapi kalau dia melakukan itu yang ada nanti malah keadaan makin runyam, jadi dia mengalah saja untuk sekarang. Pasrahkan semuanya pada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak tanpa Julian minta juga, Tuhan akan membuat Priscilla mencintai dirinya. Biarlah seperti ini asal Priscilla mau di sampingnya sudah syukur. Ayo mas, aku sudah siap, ajak Priscilla yang sudah selesai ganti baju. Iya yang ayo, balas Julian beranjak dari tempat duduknya. Mereka berdua pun langsung pergi menuju rumah Mama Brigita untuk melihat keadaan Bril dan menjaga Bril seperti apa yang Stefan perintahkan kepada Julian. Mungkin nanti juga Julian harus pergi ke perusahaan untuk melihat keadaan perusahaan karena dia dan Stefan yang tidak ada di sana. Mom, Daddy Angel kemana Cih, kok gak pernah datang? Tanya Angel pada mominya. Daddy kan kerja cari uang buat beli mainan Angel. Nanti kalau kerjaan Daddy sudah selesai Daddy pasti kembali kok, jawab Mommy Angel. Tapi kenapa lama banget? Angel kan sudah sangat lindu-lindu Daddy, balas Angel yang terus-terusan menanyakan keberadaan dadinya. Sabar ya sayang, nanti saat waktunya kita pasti akan bertemu Daddy, balas Mommy Angel agar Angel tidak terus-terusan merengek menanyakan keberadaan dadinya. Iya Mom, Angel kan anak yang baik, anak yang selalu sabar. Angel akan sabar kok menunggu Daddy pulang, balas Angel membuat Mommy-nya tersenyum. Mommy Angel langsung membawa Angel ke dalam pelukannya. Ini yang paling dia takutkan kalau Angel menanyakan keberadaan dadinya. Mengingat siapa Daddy Angel membuatnya takut untuk mengajak Angel bertemu dengan dadinya. Dia takut kalau pria itu menyakitinya lagi dan menyakiti Angel. Maafkan Mommy sayang, Mommy janji akan berusaha menjadi Mommy yang baik buat kamu. Dan tolong Mommy minta jangan pernah meminta untuk bertemu Daddy lagi, batin Mommy Angel dan tanpa terasa air matanya sudah menetes. Sal gimana Angel? Ucap seseorang dari belakangnya membuat Mommy Angel segera mengelap air matanya agar tidak diketahui oleh orang yang baru saja datang. Iya Ma, balas Mommy Angel menatap mamanya yang sudah berumur. Angel merengek lagi. Ma minta bertemu dadinya. Salsa takut Ma, Salsa takut kalau Nio menyiksa Angel seperti dia menyiksa Salsa dulu, lanjut Salsa mengutarakan ketakutannya. Ya, Mommy Angel itu adalah Salsa, istri dari Antonio Tiger Roberto. Istri yang dia kira sudah meninggal ternyata masih hidup, bahkan sekarang ada buah cinta mereka yang sudah tumbuh menjadi anak cantik yang sangat menggemaskan. Kamu yang sabar ya nak, Mama hanya bisa bantu doa buat rumah tangga kalian. Kalau kamu sudah berani, Mama sarankan untuk menemui Nio. Kasihan Angel kalau terus-terusan menanyakan dadinya terus, dia juga membutuhkan kasih sayang seorang ayah, saran Mama Siska, mamanya Salsa. Iya Ma, Salsa tahu, tapi untuk sekarang Salsa masih belum siap menemui dia setelah apa yang dia perbuat hampir menghabisi nyawa Salsa. Beruntungnya dulu ada Stefan yang menolong Salsa, balas Salsa yang masih trauma dengan kisahnya dulu yang disiksa oleh suaminya sendiri. Ya, Stefan lah yang dulu menyelamatkan Salsa dari kejamnya siksaan suaminya.
Stefan yang mengetahui kalau sahabat istrinya itu tengah disiksa oleh suaminya pun segera membantu Salsa kabur dari sana dan mengantikan wanita lain agar Antonio mengira kalau dirinya sudah membunuh Salsa. Dia memang pria yang baik. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia sudah punya anak lagi? Tanya Mama Siska penasaran dengan kehidupan Stefan saat ini. Pria yang sudah menyelamatkan putrinya dari maut. Setahu Salsa istrinya saat ini tengah hamil muda mungkin beberapa bulan lagi istrinya akan melahirkan, jawab Salsa. Nanti kalau istrinya lahiran kita datang ke sana ya, Mama sangat ingin berterima kasih lagi sama dia. Beberapa tahun ini kita sudah tidak pernah bertemu pagi dengan dia setelah kejadian dia membawa kita ke negara ini untuk bersembunyi dari suamimu itu. Ajak Mama Salsa. Iya, Mas Salsa juga berencana seperti itu. Kemarin waktu Salsa datang ke negara itu Salsa tidak sempat menemuinya. Karena Salsa takut kalau Nio masih mengintai keluarga Stefan dan nantinya bisa saja membahayakan persembunyian kita. Balas Salsa. Ya udah Gi, sana tidurin Angel di kamar, kasihan dia kalau harus tidur di pangkuan kamu seperti itu, bisa-bisa nanti tubuhnya pegal-pegal, suruh Mama Siska agar Salsa segera membawa Angel ke kamar. Iya Ma, kalau begitu Salsa pergi ke kamar dulu, balas Salsa dan langsung pergi membawa Angel dalam gendongannya menuju kamar Angel. Mama gak tahu sampai kapan Mama bisa menemani hidup kalian. Mama harap saat Mama pergi nanti kalian sudah berkumpul dengan keluarga kecil kalian dan hidup bahagia agar ada yang menjaga kamu ketika Mama tidak ada, ucap Mama Siska menatap kepergian anak dan cucunya. Mama Siska tahu, meskipun Antonio pernah berbuat jahat pada Salsa tapi dia tahu kalau Antonio itu sangat menyesal dan sangat mencintai istrinya. Dia juga yakin kalau nanti seandainya Antonio bertemu dengan Angel dia pasti akan menyayangi Angel sebagai anaknya. Karena selama ini diam-diam Mama Siska sudah mencari tahu tentang kehidupan menantunya itu.